dokter di pagi-pagi ambiar, dia mendukung ya. Dia sih ngedukung dokter pada saat di pagi-pagi ambiar. Terus Mbak DP, ini pagi-pagi ambiar yang otot pengen datengin dokter ya, bukan dokter ya. Coba deh tanya Brownies pengen undang dokter belum, dokter iyain. Yang ngotot pagi-pagi ambiar, dokter datengin gitu ya. Jadi bukan kesalahan dokter dong kalau ratingnya turun ya. Itu kan kalian yang ngotot pengen dokter dateng ya. Uangnya juga fee-nya cuma 1 juta. Kecil banget ya kan, kecil 1 juta. Mending waktunya buat dokter jualan di klinik daripada datang ke pagi-pagi ambiar. Emang cuma 1 juta datang ke TV itu. Emang dipikir bayarannya gede? Enggak, kecil kalau masuk televisi itu guys, kecil ya. Mending dokter jaga klinik kalau ngerti kayak gitu. Tapi kan kalian yang minta tolong dateng gitu. Ya guys, dokter itu nggak gibah, dokter itu ngasih tahu kebenaran ke kalian. Kalau kalian ngerasa gibah, ya nggak usah follow, nggak apa-apa. Karena dokter itu pengen kalian jadi cerdas, tau nggak? Pikir rating pagi-pagi ambiar kemarin kita ngedatangin dokter, ratingnya bagus ya kan, bagus gitu kan, ya kan. Soalnya secara kan orang-orang kayak yang aku mau nonton gitu kan, ya kan. Gue mau nonton pagi-pagi ambiar kemarin pas pada waktu dokter datang, gue mau nonton. Nggak bagus ratingnya, biasa aja. Berarti kan buzzer berarti. Tapi kalah sama anak-anak yang di TikTok itu, yang trending di TikTok, yang kayak siapa itu yang lagu yang dan madu. Bukan, ada lagi yang pada waktu itu. Jadi yang macam-macam yang pernah didatengin anak-anak TikTok, yang itu yang petantang. Oh, yang punya Sony itu. Itu kita justru yang huru hara ratingnya jelek. Terus yang dor itu ratingnya bagus, keren. Berarti tandanya masyarakat Indonesia udah mulai pintar. Dijuluki Bapak Peri, Dr. Oki Pratama habis kesabaran, amuk Sela Saukia. Dr. Oki Pratama tampak mengamuk saat berjualan di live streaming bersama Dokter Detektif alias Doktif. Padahal, Dr. Oki selama ini dikenal dengan image sabar dan kalem, sehingga mendapatkan julukan Bapak Peri oleh Nikita Mirzani. Amukan Dr. Oki kemungkinan ditujukan kepada Sela Saukia yang belum lama ini menyindirnya. Sela melalui Instagram Story meminta Dr. Oki tidak menghancurkan usaha orang lain. Buat Instastory zalim? Apa yang zalim? Kamu jual produk-produk berbahaya. Apa yang zalim? Jual produk berbahaya dikatain zolim. Yang zolim itu kamu jual produk berbahaya, tegas Dr. Oki. Sebagaimana diketahui, Dr. Oki berada di pihak Doktif yang mengungkap apabila produk-produk skincare Sela Saukia overklaim. Sela yang tak terima lantas menyerang Doktif bersama suami dan para krunya. Perseteruan tersebut berujung saling lapor polisi antara Doktif dan Sela Saukia. Dr. Oki Pratama berada di pihak Doktif lantaran yakin apabila produk-produk Sela memang overklaim. Jual produk berbahaya, gak mengakui. Bilang-bilang zolim, kalau seandainya memfitnah ya zolim. Kamu memang jual produk berbahaya, saya berani bersaksi, lanjut Dr. Oki Pratama. Doktif berusaha menenangkan Dr. Oki Pratama yang berbicara di luar topik, padahal mereka sedang berjualan. Sayangnya kemarahan Dr. Oki kepada Sela Saukia tampak tak bisa lagi diredam. Kenapa saya tahu? Saya dulu menjual produknya kamu, tahu nggak? Buat IG story, difitnah, dizolimi. Apaan kamu? Pungkas Dr. Oki Pratama. Sebagai informasi, Sela Saukia sebelumnya terang-terangan memention akun Instagram Dr. Oki Pratama. Menurut Sela, Dr. Oki yang dulu baik kini malah terobsesi menghancurkan bisnis orang lain. Sela Saukia jadi heran melihat Dr. Oki Pratama memakai cara kotor. Padahal nama dan rezekinya sudah besar. Dr. Oki juga dianggap tega melawan Dr. Reza Gladys yang semula adalah rekannya. Oleh sebab itu,
Sela Saukia menyumpahi Dr. Oki Pratama akan kena karma suatu hari nanti. Sebab menurut Sela, ada peran Dr. Oki dalam pemerasan terhadap para pemilik skincare. Di sisi lain, saat live Dr. Oki Pratama dibagikan ulang akun Madam Superstar, warganet ramai membelanya. Sela Saukia CS dinilai warganet sudah keterlaluan, sehingga wajar apabila Dr. Oki sampai marah. Kata NM, Dr. Oki nggak bisa marah. Komentar akun netizen, "Ngamuk aja dok, biar mereka otaknya pada dipakai. Ngomong nggak pakai aturan," saut akun netizen yang lainnya. Pengusaha skincare Sela Saukia keceplosan, sebut kenal pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Perseteruan Sela Saukia dan Doktif kini berujung pada pelaporan polisi. Doktif melaporkan Sela Saukia karena dirinya dilabrak di rumah makan. Doktif juga merasa difitnah oleh Sela Saukia, menyebut jika Doktif disupport oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Padahal Doktif sendiri tidak mengetahui siapa pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Bagaimana dia bisa berkata bahkan menuduh Doktif disupport oleh pengimpor merkuri terbesar di Indonesia? Doktif bahkan tidak tahu siapa orangnya, tutur Doktif. Doktif juga menyarankan Sela Saukia untuk memberitahu oknum pengimpor merkuri terbesar di Indonesia tersebut kepada BPOM. Bahkan kamu mengetahui bisa kasih tahu BPOM siapa sosok pengimpor merkuri itu, tantang Doktif. Melalui kuasa hukumnya, Haryadi Harding, Doktif melaporkan Sela atas dugaan pemaksaan yang disertai kekerasan. Sela datang bersama beberapa orang untuk melabraknya di sebuah rumah makan di daerah Jakarta pada 17 Januari 2025. Sela Saukia marah-marah. Kasus ini bermula ketika Doktif mengulas produk skincare milik Sela terkait dengan insiden pada tanggal 17 Januari malam itu. Mungkin masyarakat sudah menilai rangkaian peristiwa yang banyak beredar di media sosial, ujar Haryadi dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan. "Kami sudah membuat laporan polisi terhadap beberapa terlapor dengan inisial SS, AE, AA, HR, dan I. Saat ini laporan tersebut sudah masuk di Polda Metro Jaya terkait dugaan pemaksaan yang disertai ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335, tambah Haryadi. Doktif juga menegaskan bahwa ada beberapa nama lain yang akan segera dilaporkan. Jadi semuanya akan kena. Satu rombongan mereka akan saya laporkan, ujar Doktif. Nama-nama yang disebutkan adalah yang saya ketahui saat itu. Waktu itu sudah larut malam dan saya ingin cepat pulang. Namun pasti ada beberapa nama lagi yang akan saya laporkan, lanjut Doktif. Dalam ulasannya saat itu, Doktif memeriksa satu persatu produk Sela untuk memastikan semuanya telah tersertifikasi BPOM. Awalnya semua terlihat aman dan sesuai aturan. Namun, Doktif kemudian menemukan adanya produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, komposisi, dan izin edar.